Halo, untuk pelajar Kabupaten Nganjuk, ini ada program spesial privilege untuk pelajar dari Satlantas Polres Nganjuk. Nama programnya Pesiar, pelayanan SIM sore untuk pelajar. Nah, silahkan dimanfaatkan, dan apa itu Pesiar nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kasatlantas kita, AKP Dini Anissa Rahmat. Gimana, Bu? Halo. Halo adik-adik pelajar Kabupaten Nganjuk, jangan lupa untuk nikmati fasilitas pelayanan SIM sore untuk pelajar atau Pesiar di Satlantas Polres Nganjuk. Pelaksanaannya setiap hari Rabu pada pukul 1 sampai dengan 5 sore. Sebelumnya laksanakan pendaftaran dulu. Silakan dimanfaatkan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu istimewa bagi kami. Beliau adalah AKP Dini Anissa Rahmat, Kasatlantas Polres Nganjuk. Nah, kedatangan beliau, saya akan bertanya seputar program terobosan dari beliau tentang Pesiar. Pesiar itu adalah pelayanan SIM sore untuk pelajar. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang itu, saya akan tanyakan langsung kepada beliau. Dan sebelumnya terima kasih Komandan sudah berkenan menghadiri undangan kami. Kami tentu sangat bangga, dan saya yakin Komandan banyak kegiatan, tetapi sudah berusaha untuk meluangkan waktu menghadiri undangan kami. Saya langsung pada pertanyaan tentang Pesiar. Boleh dijelaskan, Komandan? Ya. Oke, saya jelaskan tentang Pesiar ya. Jadi Pesiar ini merupakan salah satu inovasi dari Satlantas Polres Nganjuk terkait pelayanan surat izin mengemudi. Kebetulan baru hanya ada di Nganjuk. Kegiatan ini merupakan pelayanan SIM sore untuk pelajar yang dilatar belakangi oleh banyaknya korban kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas yang melibatkan para pelajar. Oke. Jadi berdasarkan informasi dari Korlantas bahwa tingkat kecelakaan itu ada beberapa kategori usia. Yang pertama memang di pelakunya itu usia 20 sampai 24 tahun. Dan yang terbesar kedua yaitu usia pelajar di 16 sampai 18 tahun. Kita ketahui bersama bahwa di usia 16 tahun itu sebetulnya kan belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Jadi sesuai dengan peraturan Kapolri tentang surat izin mengemudi, bahwa persyaratan utamanya itu bahwa yang bersangkutan atau pemohon berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Persyaratan pertama itu. Kemudian tentang Pesiar ini kita laksanakan juga untuk membantu para pelajar agar tidak mengganggu jam sekolah di pagi hari. Oke. Jadi para pelajar itu bisa melaksanakan pengajuan atau permohonan SIM di waktu sepulang sekolah. Nah, ini jamnya jam berapa, Mas? Jamnya kita buka di pukul 13 sampai dengan 17. Setiap hari. Sementara ini kita masih adakan 1 kali seminggu di hari Rabu. Oke, setiap hari Rabu ya? Itu setiap hari Rabu pada pukul 13 sampai jam 5 sore. 5 sore. Namun sebelumnya didahulukan dengan pendaftaran terlebih dahulu. Oke. Kontaknya sudah kami share di media sosial, flyer-flyer sudah kami kirim ke beberapa sekolah. Ada nomor pendaftaran, silakan melaksanakan pendaftaran di H-7 sampai H-1. Pendaftaran itu untuk apa? Jadi karena keterbatasan waktu yang ada, dalam sehari itu kita hanya bisa melayani sekitar 20 sampai 30 orang pemohon. Dalam satu hari Rabu itu ya? Betul. Jadi bila sudah melebihi kota, yang bersangkutan atau yang pendaftar itu akan melaksanakan kegiatan Pesiar di Rabu selanjutnya. Oke. Seperti itu. Misalnya besok hari Rabu nih, sekarang sudah ada 30 pendaftar 30, begitu betul. Ya? Nah, ini kalau ada lagi yang mau daftar itu masuk ke urutan Rabu depan. Antrian ke depan untuk Rabu depan begitu. Betul. Ya. Oke. Makanya harus cepat-cepat supaya dapat Betul, kuota. Betul, harus cepat-cepat biar dapat kuota. Nah, persyaratannya tadi kalau kita
misalnya ada pelajar gitu ya yang ingin ikut program ini gitu. Nah, persyaratannya apa saja itu? Yang pertama yang pasti saya sebutkan tadi itu KTP. Jadi Harus. adik-adik harus punya KTP terlebih dahulu. Oke. Yang kedua surat kesehatan. Kemudian yang ketiga surat tes psikologi. Untuk surat kesehatan dan surat tes psikologi ini bisa didapat di klinik depan Satpas. Untuk lokasinya tidak terlalu jauh. Jadi silakan mungkin sepulang sekolah bisa urus surat kesehatan dulu. Oke. Surat psikologi, kemudian mulai pendaftaran di Secara online tadi ya? yang tadi kan masih online. Yang Oke. di Satpas itu menulis manual, kemudian registrasi. Kita langsung registrasi ke aplikasi. Oke. Dan sidik jari, kita ambil foto, uji teori dan uji praktek. Jadi persyaratannya harus punya KTP. Betul. Nah, kalau belum 17 tahun otomatis Belum nggak bisa punya KTP. Betul. Terus setelah itu surat kesehatan sama surat sama lulus psikologi. psikologi. Oke. Jadi itu Hanya aja. tiga itu aja ya. Oh, yang KTP-nya difotokopi jangan lupa untuk Sebagai persyaratan administrasi nanti. bisa begitu ya. aplikasi. Nah, setelah daftar dia juga sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya prosesnya bagaimana itu? Ya, jadi setelah persyaratan itu lengkap, datang ke Satpas, kami akan adakan pencerahan dulu sebentar. Oke. Jadi kami akan ajak adik-adik ke ruang pencerahan. Di situ ada petugas kami yang akan menjelaskan sedikit tentang biasanya ujian teori yang keluar itu seperti apa. Kemudian di ujian praktek R2 mungkinnya banyaknya ya. Itu ada R2 berapa? roda 2 ya? Roda 2 betul ya. Nanti Saya ada yang roda 2. gampang ya. Masih roda 2. Nanti petugas uji praktek kami akan menjelaskan tahap uji kendaraan bermotor itu pertama gerakannya seperti apa. Mungkin pengereman, keseimbangan. Yang kedua zigzag. Kemudian angka 8 sebanyak 3 putaran. Kemudian U-turn sama reaksi rem. Jadi dikasih pencerahan dulu. Ya, jadi nggak langsung kita kasih pencerahan dulu. Setelah itu baru melaksanakan registrasi dan identifikasi seperti verifikasi identitas ya terutama ya, KTP dengan lain-lain. Terus kita laksanakan foto dan pengambilan sidik jari. Sidik jari ya. Baru lanjut ke uji teori. Teori. Betul. Nah, di uji teori itu kira-kira apa nih bocorannya? Betul, di uji teori itu sebetulnya kita udah kasih clue juga. Jadi di ruangan kami itu sudah banyak rambu-rambu. Gitu. Bisa sedikit nyontek lah, meskipun nggak semua soal berupa rambu-rambu ya Mas ya. Pelajar ini suka-suka nyontek ada. Betul. Gitu. Kita kasih selain pencerahan, kita kasih sedikit rambu-rambu mungkin ya. Tapi adik-adik yang misalnya gagal di ujian teori nggak perlu berkecil hati. Karena di hari Rabu juga Satlantas melaksanakan inovasi cermat. Itu kegiatannya berupa pelatihan mengendarai kendaraan bermotor. Jadi kalau cermat itu bisa langsung datang aja. Datang aja, betul. Minta izin untuk latihan, gitu. Betul. Nanti juga ada instruktur yang memberikan pengarahan. Oh, enak nih. Tinggal mau apa enggak gitu. Betul, tinggal mau apa enggak. Jadi petugas kami itu hari Rabu, kalau untuk cermat sendiri, Rabu dan Jumat itu terbuka untuk umum. Tidak hanya pelajar. Tidak ada pelajar, tapi itu hanya untuk latihan, bukan proses pengajuan SIM. Ya. Hanya untuk latihan di lapangan praktek. Balik tadi yang proses uji teori itu. Ya. Setelah itu apa yang bila uji dilalui? teori lulus, langsung lanjut ke ujian praktek. Kalau bila ujian teori tidak lulus, itu bisa mengulang 7 hari. Setelah hari itu ya. Betul. Kemudian bila lulus lanjut ke ujian praktek. Bila ujian praktek belum lulus juga mengulang di 7 hari setelah itu. Nah, sejauh ini begini kemarin, yang sudah mendaftar itu kira-kira sudah banyak? Sudah banyak, betul. Ini mungkin Rabu ini sudah full. Kita akan berlanjut di Rabu depan, sudah ada yang antri. Oh gitu ya. Itu udah ada sekitar baru 45 orang. Sudah dilonceng berapa lama? Baru kami share 1 minggu. 1 minggu sebelumnya tuh. Dan disambut baik oleh. Betul. Mungkin biar nggak terlalu banyak izin sekolah mungkin. Gitu ya. Jadi memanfaatkan waktu ini yang tepat untuk belajar gitu. Jadi gini Komandan, mungkin adik-adik juga banyak yang bertanya gitu ya. Kenapa sih kita harus bikin SIM gitu? Betul. Nah, itu gimana tuh? Kenapa harus bikin SIM? Itu betul, harus bikin SIM.
Jadi SIM itu merupakan surat izin mengemudi, merupakan bukti bahwa yang bersangkutan itu memang layak untuk mengendarai, bukti legitimasi seseorang itu berhak untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Bukti itu melalui uji tadi. Uji yang ada tadi uji ya, teori, ada uji praktek. Dan jangan lupa ada uji psikologi yang merupakan surat kesehatan psikologi tadi. Kita lihat mentalnya ini sudah mumpuni belum untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Yang pertama untuk bukti, yang kedua itu akan membantu kepolisian dalam forensik atau kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Mungkin masalah kecelakaan juga bisa. Dengan SIM kita bisa mengidentifikasi yang bersangkutan siapa, mungkin bisa segera kami hubungi anggota keluarganya dan lain sebagainya. Itu sangat membantu bagi proses penegakan hukum kami. Jadi gitu ya, Pak, kenapa kita harus bikin SIM gitu. Dan juga ini sih, teman-teman juga harus taat gitu. Ini kan sudah aturan. Kalau mau ngendarai sepeda motor ya harus punya SIM gitu. Kalau di SIM yang baru Smart SIM ini sebetulnya ada chip yang bisa diisi e-money atau electronic money. Tapi kadang banyak orang yang nggak mau karena takut rusak SIM-nya, kan susah dapetnya. Kalau diisi saldo ngetap terus ke etol atau ke mesin cashless payment yang di di tempat pembelanjaan itu kan gitu. takutnya rusak kan gitu. Tapi sebetulnya itu bisa untuk saldo uang elektronik. Kalau biasanya yang ditemukan di Satlantas begitu kan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang yang sedang mengurus SIM itu biasanya di ujian praktik mungkin ya. Kalau untuk kalau untuk motor mungkin kesulitan di angka 8. Itu tahapan ketiga di ujian kendaraan bermotor roda 2. Ya. Angka 8 itu harus mengulang sebanyak 3 kali. 3 kali. Betul. Kebetulan di Satlantas itu sudah pakai sensor elektronik, jadi bukan hanya kaki yang turun, badan sentuh sensor itu biasanya mengurangi nilai. Oh gitu. Biasanya kalau kata orang tua bisa karena terbiasa seperti itu, maka silakan adik-adik untuk rajin berlatih, terutama latihan di titik-titik tempat ujian praktek ya. Kita di 20 kecamatan sudah ada lapangan praktek. Seperti uji SIM. 20 kecamatan ya? Betul, 20 Kalau boleh disebutkan di mana saja? Boleh, nanti saya share juga ya. Ya, adik-adik biar juga tahu gitu. Kalau mau latihan saya ke sini gitu. Betul, kalau mau latihan di sini. Selain cermat di Satlantas selain cermat sama pesiar ini, adik-adik sebetulnya bisa mengikuti kegiatan cermat SIM desa. Cerdas dan mahir uji teori dan praktek SIM di desa. Tahapan pertama tetap adik-adik melaksanakan pendaftaran dulu, bisa lewat kepala desa atau ke polsek terdekat. Betul. Nanti diinfokan oleh petugas jadwal adik-adik untuk latihan itu hari apa dan jam berapa. 20 desa yang sudah terdapat lapangan praktik itu Balai Desa Talang Rejoso ya. Betul, Pondok Mojosari Loceret. Oh, di Pondok juga ada ya? Ada, di Pondok ada. Banyak, mungkin nanti bisa malah bantu santri-santri gitu. Betul, ya, yang santri-santri pengen begitu bisa latihan di situ. Gor Bung Karno Nganjuk ada juga. Itu nanti yang akan membantu melatih adalah para babin-babin polsek. Dan para babin ini tentu sudah terlatih begitu ya? Betul, jadi sebelum babin melaksanakan pelatihan kepada adik-adik atau masyarakat umum, sebelumnya kita adakan pelatihan dulu untuk babin. Untuk melatih calon atau orang yang mau mengurus. Yang 20 titik tadi itu bukan hanya untuk pelajar ya? Betul, kalau untuk siapapun bisa. Yang mau latihan gitu supaya fasih. Ya, mungkin adik-adik sore lagi nggak ada kegiatan, bisa main ke tempat titik-titik tadi ya. Kalau instrukturnya mungkin hanya ada seminggu sekali, babin itu mungkin hanya ada seminggu, tapi kan hari-hari biasa itu terbuka. Bisa langsung latihan sendiri gitu. Mau pakai boleh. Siapapun bisa. Mama juga boleh. Mama boleh. Tapi kalau pakai daster harus hati-hati ya. Iya, betul itu. Soalnya banyak video yang beredar itu karena pakai daster akhirnya kecelakaan gitu. Agak bahaya mungkin ya.
ini sudah tersosialisasikan ke yang pesiar tadi, sudah tersosialisasikan Betul. ke pelajar. Betul. Kalau untuk cermat SIM desa sudah kami sosialisasikan ke para kapolsek dan para babin. Jadi masyarakat umum kan kalau yang Betul. ini kan yang mau Berlatih. mengurus SIM, mau latihan dulu, boleh ke Silakan dimanfaatkan. ke polsek terdekat gitu ya. Betul. Kalau pelajar sudah tersosialisasikan gitu mana? Ini melalui siapa sosialisasi? Jadi kami ada hubungan baik dengan kepala dinas dan beberapa kepala sekolah dan guru-guru ya. Itu sudah langsung kami share, pelajar-pelajar juga sudah kami kirim untuk disampaikan kepada para pelajar yang sudah memenuhi syarat. Atau sudah bekerja sama dengan OSIS juga gitu. Mungkin ke depan akan kami. Terakhir mungkin imbauan kepada orang yang mau mengurus SIM, baik pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum, ini seperti apa? Ya. Untuk warga Kabupaten Nganjuk, gak usah ragu, tidak usah takut untuk mengajukan permohonan SIM. Lapangan uji praktek beberapa titik sudah kami buatkan. Silakan bisa digunakan untuk pelatihan. Bahkan Satlantas Polres Nganjuk pun lapangan praktiknya terbuka untuk umum. Setiap hari silakan sore hari bisa dimanfaatkan. Namun untuk instrukturnya terbatas hanya di hari Rabu dan hari Jumat. Namun untuk lapangannya silakan bisa dipakai tanpa perlu izin, silakan langsung dipakai. Yang pasti harus memenuhi syarat dulu ya. Usianya sudah cukup untuk bisa mengendarai sepeda motor. Ada di Satlantas Polres Nganjuk itu sudah ada tempat uji praktek roda 2, sudah ada tempat uji praktek untuk roda 4. Silahkan dimanfaatkan, Sabtu Minggu silahkan digunakan. Nah, seperti kata pepatah, bisa karena terbiasa. Nah, maka silahkan sering-sering latihan. Selanjutnya mungkin ada kesulitan masalah uji teori ya. Biasanya apa saja sih yang dipertanyakan di ujian teori? Warga Kabupaten Nganjuk silakan ikuti atau lihat postingan kami di Instagram terkait buku ujian teori. Di slide terakhir itu ada barcode. Silakan di-scan barcode-nya, itu akan muncul beberapa informasi yang biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di ujian praktek. Iya, sudah sangat. Tinggal maunya aja, tinggal mau berlatih dan belajar. Insya Allah kalau udah sering, insya Allah saya rasa nggak akan kesulitan. Kalau yang di 20 titik tadi juga ada untuk ujian kendaraan roda 4? Sementara belum. Masih roda 2? Masih roda 2, karena kebetulan uji roda 4 itu ada, bukan wahana ya namanya, tahap yang butuh prasarana yang cukup lengkap. Masalah tanjakan dan turunan itu kan ada syarat untuk ketinggian elevasi. Itu sementara di Satpas saja. Betul, yang untuk R4 silakan bisa latihan di Satpas. Kalau R2 bisa di 20 titik tadi sama di Satlantas. Jadi untuk adik-adik yang pengen untuk mengurus SIM begitu ya, bisa memanfaatkan program ini setiap hari Rabu jam 1 sampai jam 5 sore. Itu sudah waktu-waktu yang tidak mengganggu mudah-mudahan tidak mengganggu jam belajar ya. Kan tujuannya memang itu, adanya program ini supaya pelajar tidak terganggu jam belajarnya. Dan ini menurut saya inovatif sekali dari Satlantas Polres Nganjuk gitu, memfasilitasi program khusus untuk pelajar. Terima kasih banyak Komandan atas kehadirannya dan juga informasinya yang menurut saya sangat penting dan tentu ditunggu oleh para pelajar ini khususnya. Yang mau ngurusin mungkin sebelumnya tidak tahu, akhirnya dengan kedatangan komandan di sini bisa tahu. Dan semoga dimanfaatkan oleh adik-adik. Silakan dimanfaatkan adik-adik biar nggak ganggu jam sekolah. Saya izin-izin, sore-sore bisa latihan. Kalau udah merasa mahir, udah langsung
saya mengajukan permohonan. Paling akhir closing statement. Closing statement. Oke, buat adik-adik pelajar Kabupaten Nganjuk yang saya sayangi dan saya banggakan, para calon pemimpin bangsa, generasi penerus, silakan manfaatkan program Cerdas Mahir Uji Teori dan Praktik di Satlantas Polres Nganjuk untuk adik-adik berlatih soal-soal ujian teori dan soal-soal praktek uji kendaraan bermotor untuk proses pengurusan SIM. Selain ada cermat atau cerdas dan mahir itu, adik-adik bisa memanfaatkan pelayanan pesiar, pelayanan SIM sore khusus hanya untuk adik-adik pelajar. Ya, adik-adik bisa melaksanakan kegiatan tersebut di setiap hari Rabu pada pukul 13 sampai dengan 17 sore hari. Saya atau kami harapkan ketika adik-adik sudah memahami tata tertib lalu lintas dengan baik, itu dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran yang melibatkan adik-adik pelajar di Kabupaten Nganjuk. Saya rasa demikian. Terima kasih. Siap, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan juga informasinya Komandan, dan selamat bertugas kembali. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton atau menyimak informasi ini. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.